Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian di sana? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan dari penyampaian materi Bapak di video Bapak sebelumnya. Nah, jadi kalau di video sebelumnya penyampaian Bapak itu mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, hari ini penyampaian di video ini Bapak akan memberikan penyampaian mengenai bagaimana dampak-dampak yang terjadi ketika Jepang datang di Indonesia, termasuk juga bagaimana pengaruh-pengaruh dari kebijakan-kebijakan Jepang waktu itu berada di Indonesia yang sampai sekarang itu tetap ajak atau tetap dilaksanakan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia setelah merdeka. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Pada video ini Bapak akan menyampaikan mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, jadi sebelumnya di penyampaian Bapak sebelumnya Bapak sudah menerangkan bagaimana pemerintahan atau tentara Jepang menduduki wilayah Indonesia, kemudian juga berhasil mengalahkan pemerintahan Belanda yang waktu itu sedang berada di Indonesia lewat perjanjian Trijati. Nah, lalu semenjak kedatangan Jepang ke Indonesia ada beberapa kebijakan-kebijakan mengenai rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana dampak-dampak yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintahan Jepang. Nah, yang pertama itu adalah dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik pada waktu itu pemerintahan Jepang menghapus hampir sebagian besar organisasi-organisasi yang berdiri ketika pemerintahan Belanda berada di Indonesia, seperti baik itu organisasi sosial, organisasi politik, kemudian organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Nah, di sana pada saat itu Jepang hanya membentuk satu organisasi yang mencakup sebagian bidang tersebut dari agama, politik dan juga sosial. Yang disebut namanya itulah Majelis Islam ala Indonesia atau disingkatnya itulah MIAI, di mana pemimpinnya pada waktu itu adalah seorang ulama juga yang bernama Kiai Haji Hasim. Nah, saat itu memang tujuan MIAI ini sendiri adalah juga untuk menjadi wadah bagi para ulama-ulama ataupun rakyat Indonesia terutama yang golongan mayoritas saat itu juga. Nah, terkait tentang tokoh-tokoh yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang menerapkan di mana di sini pengawasan yang sangat ketat bagi tokoh-tokoh tersebut, terutama tokoh-tokoh yang non kooperatif atau tokoh-tokoh yang tidak menyukai kebijakan-kebijakan Jepang itu sendiri. Dengan cara apa? Jepang mengirimkan beberapa pasukan ataupun tentara rahasianya yang disebut dengan namanya Kempeitai. Jadi dia di sana sebagai untuk memata-matai bagaimana tindak tanduk dari tokoh-tokoh tersebut. Ya, itulah dalam bidang politik nampaknya. Kemudian masih dalam bidang politik juga cara juga untuk menarik simpati rakyat Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, banyak cara yang dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ya, ini juga jika sebelumnya ketika pemerintahan Belanda, rakyat Indonesia bisa dibilang dilarang ya atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Nah, tetapi ketika Jepang menjajah ke Indonesia, bahasa pengantar selain bahasa Jepang sendiri, mereka diwajibkan juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasinya. Dan yang kedua, untuk menarik simpatinya, Jepang membentuk yang namanya Gerakan 3A. Ya, itu singkatan dari Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Nah, singkatan 3A ini melambangkan bahwa dikatakan Jepang itu adalah saudara tua dari bangsa-bangsa ataupun daerah-daerah yang ada di wilayah Asia. Nah, Jepang di sini mencoba untuk melindungi daerah-daerah tersebut dari imperialisme ataupun penjajah-penjajah Eropa. Nah, itu bahasa yang dikatakan oleh Jepang ya secara teoritisnya. Namun dibalik itu semua tujuannya tetap sama. Tujuannya supaya rakyat Indonesia itu mau membantu tentara Jepang dalam memobilisasi berbagai gerakan-gerakan untuk memperlancar dalam perang dunia atau perang Pasifik saat itu. Yang ketiga, cara menarik simpatinya itu adalah Jepang kembali membentuk yang namanya Putra, singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh beberapa tokoh-tokoh penting saat nasionalis yang waktu itu seperti Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta ya, dan beberapa tokoh-tokoh penting lainnya. Nah, tujuan Putra itu sendiri adalah untuk
mengawasi dan juga memusatkan segala potensi-potensi rakyat Indonesia. Jadi di sini misalkan ada yang dalam bidang pertanian, jadi mereka dipusatkan di sana. Kemudian juga ada yang mengurusi pertambangan, dipusatkan di daerah-daerah pertambangan, ataupun yang mengurusi pabrik dan lain sebagainya dipusatkan di sana. Jadi dia membagi tujuannya itu sebagai memegang kendali atau supervisor lah kalau bisa dibilang dalam hal ini. Kemudian cara simpati yang keempat itu adalah Jepang membentuk yang namanya Badan Pertimbangan Pusat. Dalam bahasa Jepang itu artinya Chousan-in. Nah, Badan Pertimbangan ini bertugas itu adalah memberikan saran kepada pemerintah Jepang menyangkut masalah-masalah politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, biasanya Badan Pertimbangan Pusat ini adalah terdiri dari orang-orang Bumi Putra sendiri, di mana di sini dicarilah di daerah mana yang cocok, kemudian siapa yang cocok untuk diajak bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi seperti bisa dibilang itu seperti penasehat, karena kita tahu Jepang itu kan datangnya itu kan baru, jadinya membutuhkan penasehat dari rakyat Bumi Putra saat itu. Dan yang kelima, cara menarik simpatinya itu adalah Jepang mendirikan yang namanya Jawa Hokokai. Ya, Jawa Hokokai atau artinya kebaktian Jawa itu dipimpin oleh seorang Gunsekai, ya seorang Jepang sendiri dan juga dibantu oleh rakyat Bumi Putra. Tujuannya itu di sini adalah sebagai kepala pemimpin untuk di wilayah atau di pusat kota. Nah, sama seperti halnya kalau ketika pemerintahan Belanda itu namanya itu jenderal ya. Sama juga kalau di bahasa Jepang itu namanya Gunsekai dalam hal ini. Itulah pembentuk yang bagian dari Jawa Hokokai itu sendiri. Nah, dalam bidang ekonomi, beberapa kebijakan yang memang bisa dibilang ini memberikan dampak yang negatif bagi rakyat Indonesia khususnya. Ya, apa saja? Yang pertama itu Jepang menyita aset-aset ekonomi penting yang dulunya dimiliki oleh pemerintahan Belanda. Ya, contohnya seperti pabrik, kemudian juga hasil-hasil lahan-lahan perkebunan, pertanian, dan juga pertambangan. Nah, tujuannya sama di awal untuk mengambil keuntungan dari hasil-hasil produksi, hasil-hasil pangan ataupun kebun di daerah tersebut. Nah, di sini ketika kekalahan Belanda sendiri waktu itu, Belanda memang kecerdikan Belanda sendiri adalah Belanda pasti akan mengetahui Jepang akan mengambil aset-aset pabrik-pabrik tersebut. Nah, disinilah sebelum aset itu diambil, banyak pabrik-pabrik yang dulunya dimiliki oleh swasta dan juga pemerintah Belanda itu banyak yang dibakar ataupun dihancurkan, supaya pabrik itu tidak bisa digunakan kembali oleh pemerintahan Jepang. Kemudian yang kedua, Jepang melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi, di mana di sini pengawasannya itu terkait masalah peredaran hasil-hasil dari perdagangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Benar-benar sampai sisa-sisa yang hasil perdagangan itu harus dikembalikan kepada pemerintahan Jepang sendiri. Tujuannya apa? Supaya bisa digunakan kembali oleh pemerintahan Jepang. Itulah yang terjadi. Jadi kalau sebelumnya ketika pemerintahan Belanda itu sisa-sisanya itu masih bisa digunakan oleh rakyat Indonesia, apakah untuk dimakan kah, untuk lain sebagainya. Tetapi ketika pemerintahan Jepang, sisa-sisanya ini malah harus dikembalikan lagi kepada pemerintah Jepang. Itulah maksud dari pengawasan yang ketat tersebut. Dan yang ketiga, Jepang menerapkan kebijakan yang namanya self-sufficiency, yang artinya di sini wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang itu wajib hukumnya harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa meminta kepada pemerintah pusat. Ya, jadi sama halnya kalau kita flashback lagi ke belakang ketika pada masa tanam paksa. Ya, satu sisi mereka disuruh untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang, satu sisi mereka juga harus memenuhi kebutuhan sendiri. Pemerintah Jepang nggak mau membantu, baik itu memberikan biaya, memberikan makanan dan lain sebagainya. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu. Yang keempat, Jepang mewajibkan melaksanakan setoran wajib, atau rakyat Indonesia diwajibkan melakukan setoran wajib kepada pemerintah Jepang. Kemudian juga pemerintah Jepang membentuk yang namanya Robusa. Ya, jadi di sini seperti halnya buruh-buruh kasar dari rakyat Indonesia pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk memobilitas bahan-bahan pangan dan juga
sumber daya tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apakah dia disuruh untuk menggali ataukah dia suruh untuk memproduksi dan lain sebagainya. Jadi para Romusa itu memang benar-benar dia itu diwajibkan dari pagi bekerja hingga sampai malam hari bahkan tanpa istirahat yang cukup untuk dirinya sendiri. Nah, itulah kekejaman yang terjadi ketika Jepang menjajah di Indonesia. Dan yang kelima, dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengadakan kampanye terkait dengan masalah bahan-bahan pangan di daerah. Jadi di sini pemerintah Jepang membuat sayembara kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Jadi setiap daerah ini dia itu diajak untuk bersaing dengan daerah yang lain. Kalau ada yang hasil pangannya lebih banyak, kemudian lebih bagus hasilnya, itu akan mendapatkan reward ataupun penghargaan dari pemerintahan Jepang. Nah, inilah yang juga membuat yang menderita itu bukan pemerintah daerahnya, tapi adalah rakyat di bawahnya, karena mereka benar-benar disuruh untuk bekerja totalitas tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi saat itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang yang selama di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang saya dapatkan di internet terkait penderitaan rakyat Indonesia pada waktu itu, di mana memang benar para Romusa itu mereka bisa dibilang dia tidurnya itu hanya beralaskan tikar, tidak beratapkan, cuma beralaskan saja. Kemudian bicara pakaian mereka hanya sekedarnya, dan juga mereka benar-benar dikuras sampai titik darah penghabisannya. Nah, sedangkan yang lagi satu itulah Jugun Yanfu. Nah, kalau kalian cari nanti di internet, Jugun Yanfu itu adalah para wanita-wanita pekerja seks. Ya, jadi tujuannya mereka itu untuk memenuhi nafsu seksual dari tentara Jepang ketika berada di Indonesia. Nah, Jugun Yanfu sendiri, para wanita ini tidak saja berasal dari Pulau Jawa saja ataupun luar Pulau Jawa, tapi juga sebagian besar itu mereka didatangkan dari Korea Selatan. Ya, jadi mereka itu benar-benar dijadikan sebagai pemuas nafsu dari tentara-tentara Jepang yang berada di Indonesia pada waktu itu. Penderitaan yang terjadi benar-benar sangat menderita, baik itu perempuan ataupun laki-laki, termasuk juga anak-anak. Nah, dalam bidang sosial, pendidikan, dan juga bahasa, dampak-dampak yang terjadi pada waktu Jepang datang ke Indonesia. Dalam bidang sosial kita lihat di sini, tadi saya sudah sampaikan mengenai Romusa itu sendiri, tidak saja dalam bidang perekonomian atau sumber daya alamnya yang diambil oleh pemerintahan Jepang, sumber daya manusianya juga benar-benar dikuras habis-habisan dengan membentuk yang namanya Romusa yang saya sampaikan tadi. Nah, mereka itu disuruh untuk mengolah sawah-sawah yang dimiliki oleh pemerintahan Jepang, kemudian juga tanah-tanahnya, sehingga untuk mengurusi sawahnya sendiri pun tidak bisa tercukupi. Nah, para pekerja Romusa itu tidak saja disuruh bekerja di wilayah Pulau Jawa, tapi juga disuruh ke luar negeri, tempat di mana Jepang itu berkuasa, terutama di wilayah di Asia saat itu. Kemudian dalam bidang pendidikan pada masa Jepang bisa dikatakan itu suram. Suram dalam hal ini banyak sekolah-sekolah yang berdiri ketika itu tutup. Nah, jadi kalau dipakai perbandingan, ketika pemerintahan Belanda menjajah Indonesia, sekolah-sekolah itu banyak terbentuk, baik itu yang dibuat oleh secara swasta atau dari tokoh-tokoh nasional ataupun oleh pemerintahan Belanda sendiri. Nah, ketika Jepang menjajah Indonesia, banyak sekolah-sekolah ini ditutup oleh rakyat Indonesia. Ada dua alasan. Yang pertama, sekolah ini tutup dikarenakan dampak dari pembubaran organisasi-organisasi yang ada di Indonesia pada waktu itu oleh pemerintahan Jepang. Ya, jadi kan di awal saya katakan pemerintahan Jepang membubarkan organisasi sosial, politik, dan juga keagamaan di sana. Nah, pembubaran organisasi inilah yang berdampak juga ditutupnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, para siswa atau peserta didik ketika Jepang berada di Indonesia itu banyak dijadikan sebagai tenaga-tenaga untuk membantu rakyat atau membantu tentara Jepang dalam melakukan mobilitas perang pada waktu itu. Nah,
siswa inilah yang mereka tidak punya waktu untuk sekolah. Itulah juga menyebabkan makanya pendidikan saat itu memang benar-benar bisa dikatakan itu adalah suram pada waktu itu. Ya. Selain itu juga dalam meskipun ada beberapa sekolah-sekolah yang tetap dibangun oleh pemerintahan Jepang dan juga dalam pengawasannya, Jepang juga harus menerapkan prinsip-prinsip, terutama itu adalah untuk membrainstorming, ya, untuk untuk membuka pikiran atau menekan pikiran dari rakyat Indonesia dengan cara bahwa Jepang itu menjadi bagian terpenting dari rakyat Indonesia saat itu. Itulah cara yang dilakukan pemerintah tentara Jepang pada waktu itu, pemerintah Jepang di Indonesia. Kemudian dalam bidang bahasa, nah di sini ada dua dampak positif sih kalau bisa dikatakan ketika Jepang menjajah di Indonesia, terutama dalam bidang bahasa. Ya, jadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah, ya, untuk pembelajaran, bahkan juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib untuk mengenal bahasa Indonesia sendiri. Ya, nanti pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga mata pelajaran itu juga akan berkembang kepada kosakata baru yang ada di Indonesia. Dan dalam lambat laun banyak juga kosakata sehingga dibukukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nantinya. Kemudian dampak positif yang kedua, Jepang menaikkan derajat atau tingkat golongan rakyat bumi putra pada waktu itu. Nah, jadi kalau pada pemerintahan Belanda yang lalu, golongan tertinggi itu adalah orang-orang Eropa, terutama orang-orang Belanda dalam hal ini. Kemudian di bawahnya itu adalah orang-orang timur asing seperti China, Arab, India dan lain sebagainya. Kemudian juga orang-orang campuran dan terakhir itulah rakyat bumi putra. Nah, ketika Jepang menjajah Indonesia, rakyat bumi putra itu dinaikkan ke peringkat yang kedua di bawah golongan rakyat Jepang pada waktu itu. Ya, jadi kalau bisa dibilang tingkat atau lapisan sosialnya itu pertama itu adalah rakyat Jepang sendiri atau golongan orang-orang Jepang, kemudian golongan bumi putra, kemudian golongan Eropa terutama dalam ini yang mau membantu Jepang saat itu, dan yang terakhir itu adalah golongan timur asing seperti India, kemudian China, kemudian juga Arab, ya kecuali Jepang dalam hal ini. Ya, itulah yang bagaimana dampak positif terutama dalam bidang bahasa dan juga dalam bidang kelas-kelas sosial di masyarakat. Nah, dalam bidang tradisi, dampak-dampak yang terjadi di sini, Jepang menerapkan yang namanya satu tradisi disebut namanya seikere. Seikere itu adalah suatu sikap di mana rakyat Indonesia itu harus membungkukkan badannya, ya, kemudian menunjukkan arah timur, ya, jadi membungkuk ke arah timur sebagai arah matahari terbit. Ya, tujuannya apa? Ini adalah bagian dari tradisi Jepang pada waktu itu, di mana membungkuk itu adalah menghormati kaisar Jepang saat itu. Nah, tradisi seikere ini ditentang oleh para ulama-ulama di Indonesia. Ya, karena dikatakan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan kepercayaan atau agama Islam itu sendiri. Nah, yang terjadi apa? Terjadilah konflik atau terjadilah perang saat itu, sehingga menyebabkan beberapa ulama-ulama anak-anak pesantren itu menjadi korban pada waktu itu. Dan dalam bidang sastra, pemerintahan Jepang sempat juga memenjarakan beberapa tokoh-tokoh atau sastrawan-sastrawan yang memang karya-karya sastranya itu berisikan pertentangan terhadap pemerintahan Jepang, atau bisa dibilang bahasa-bahasa itu yang mengejek tentang pemerintahan Jepang. Ya, salah satunya itu adalah puisi yang dibuat oleh Khairil Anwar yang judulnya adalah Siap Sedia. Itulah yang terjadi. Kemudian juga dalam bidang pers, Jepang juga membredel kebebasan pers pada waktu itu. Ya, jadi di sini ada pembatasan dalam hal mengolah ide dan juga gagasan, terutama penyampaian informasi di media massa itu sendiri. Jadi di sini Jepang melakukan pengawasan di media massa tersebut. Nah, dampak yang tadi saya sampaikan di sana ketika Jepang selama berada di Indonesia, ada juga mempunyai pengaruh yang besar ketika Indonesia merdeka, bahkan sampai sekarang kita merdeka saat ini. Ya, jadi ada beberapa pengaruh-pengaruh Jepang yang masih ada ataupun masih
yang masih dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Kita lihat saja apa saja pengaruhnya. Pertama dalam bidang budaya, dalam bidang struktur masyarakatnya. Ya. Nah, kalau di awal waktu video sebelumnya Bapak menerangkan bahwa Jepang membagi wilayah administrasi Indonesia itu sesuai sampai hal terkecil-kecilnya. Yang paling kecil itu namanya Tonarigumi. Ya. Nah, ketika kita merdeka atau bangsa Indonesia merdeka, Tonarigumi itu pun masih ada. Cuma namanya diganti menjadi rukun tetangga dan juga rukun warga atau disingkatnya RT dan RW. Nah, tujuan pemerintah Indonesia masih tetap memperlakukan RT dan RW ini adalah sebagai badan untuk memudahkan administrasi masyarakat bawah. Apakah dia membuat KTP, KK, surat-surat dan lain sebagainya. Nah, RT dan RW ini memang sebagian besar itu masih ada sampai sekarang itu untuk di wilayah Pulau Jawa. Sedangkan untuk di Pulau Bali sendiri, kalau kalian tahu, kita tidak menerapkan yang namanya RT dan RW, tetapi lebih kepada Banjar ya sebagai tingkatan terkecil. Ya, itulah sebenarnya hampir sama, cuma penyebutannya aja sih yang berbeda. Ya, tujuannya pun sama, tujuannya untuk membantu administrasi dan juga untuk mengawasi masyarakat di bawah sendiri. Nah, ini adalah bagaimana pembagian wilayah yang ketika Jepang menjajah di Indonesia. Ya, dari sei itu ke residenan yang paling tertinggi, kemudian yang paling bawah itu adalah gumi atau Tonarigumi, wilayah daerah. Sedangkan yang kota itu namanya shi, itu adalah pemerintahan kota. Yang paling bawah itu adalah bunken, itu sub kabupaten ya. Kalau sekarang sih namanya bisa dibilang kecamatan. Ya. Nah, penamaan ini oleh pemerintah Indonesia ketika kita merdeka banyak diadaptasi juga. Ya, jadi kalau bisa dibilang untuk tingkatan kota kita kenal namanya ibu kota dulu kan. Kemudian juga untuk wilayah provinsi, ya di bawah ibu kota ada provinsi. Jadi untuk wilayah daerah ya. Kemudian di bawah provinsi ada kabupaten ataupun ibu kota. Ya kabupaten dan juga ya itu dari ibu kota kabupaten maksudnya dalam hal ini ya, atau kota madya kalau bisa dibilang ya. Kemudian di bawah kabupaten dan kota madya itu ada namanya kecamatan atau kelurahan. Ya, jadi sekarang tergantung bagaimana ininya dia. Nah, di bawah kecamatan atau kelurahan ini ada namanya desa. Nah, di bawah desa itu ada namanya Banjar atau RT dan RW itu sendiri. Nah, itulah adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika kita merdeka pada waktu itu. Nah, masih dalam bidang sosial dan budaya, dalam hal bahasa pengantar, saya sampaikan lagi bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar komunikasi rakyat Indonesia sampai sekarang. Ya, sebagai dampak juga dari keringanan yang dilakukan oleh bangsa Jepang ketika menjajah di Indonesia. Terus dalam bidang kesenian, Jepang pada waktu itu juga sangat senang terhadap kebudayaan atau kesenian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, saat itu tanggal 1 April Jepang membentuk yang namanya Pusat Kebudayaan atau dalam bahasa Jepangnya itulah Bunka Shidoso, Keimin Bunka Shidoso. Nah, pusat kebudayaan ini sampai sekarang pun masih tetap berkembang, terutama bagi para budayawan, sastrawan yang ingin menunjukkan karya sastranya. Ya. Nah, dalam bidang pendidikan, Jepang di sini menghilangkan diskriminasi terhadap lapisan-lapisan siswa-siswa. Namanya ini tidak ada lagi siswa kaya, tidak ada siswa miskin. Semuanya sama. Ya, semuanya mereka bekerja atau sekolah dalam tingkatannya sama. Nah, kalau ketika Jepang sendiri membaginya sesuai dengan usianya sendiri. Ya, ada SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, pemerintah Indonesia juga mengadaptasi dari kebijakan yang dilakukan Jepang pada waktu itu. Tidak saja berdasarkan usianya, pembagiannya itu juga berdasarkan dari pakaian. Ya, jadi pakaiannya juga berbeda-beda, yang mana untuk SD, yang mana untuk SMP, yang mana untuk SMA. Itulah bagaimana pembagiannya pada waktu itu. Nah, masih dalam bidang pendidikan, pemerintahan Indonesia ketika merdeka juga menerapkan yang namanya pelaksanaan upacara bendera. Ya, nah pelaksanaan upacara bendera pada waktu itu sebenarnya juga adaptasi dari pemerintahan Jepang.
waktu Jepang menjajah di Indonesia. Ya, jadi pada waktu itu tujuan dari pelaksanaan upacara bendera ketika Jepang menjajah itu adalah untuk semangat disiplin ala militer. Nah, tetapi ketika Indonesia merdeka, tujuan dari pelaksanaan upacara bendera itu adalah untuk mewujudkan nasionalisme dari para siswa-siswi yang sekolah pada waktu itu. Itulah yang membedakan dari segi tujuannya. Namun dari segi pelaksanaannya pun hampir sama. Ya, jadi mereka mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia, berdoa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dalam bidang militer. Ya, jadi di sini banyak angkatan-angkatan atau bentukan-bentukan militer Jepang seperti halnya peta atau pembela tanah air, kemudian juga ada Fujinkai, Keibodan, Kenpetai. Ya, itu adalah beberapa golongan-golongan atau angkatan-angkatan militer, kalau bisa dibilang semi militer yang telah dibentuk Jepang pada waktu itu. Nah, ketika Indonesia merdeka, mereka itu kemudian dilebur menjadi satu, terutama berdasarkan usianya yang layak untuk ikut menjadi bagian dari sekolah militer itu sendiri. Ya, itulah makanya nanti cikal bakal dari TNI yang sekarang, kalau kalian tahu, itu adalah berasal dari tentara peta, pembela tanah air. Nah, bagaimana itu sendiri nanti itu akan saya sampaikan. Nah, itu adalah bagaimana pengaruh-pengaruh ketika Jepang berada di Indonesia sehingga berdampak sampai sekarang, termasuk juga dampak-dampak yang terjadi ketika Jepang selama berkuasa di Indonesia.